Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Marilah kita mensyukuri kasih Tuhan karena kita telah diperkenankan menerima hari yang baru. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Yeremia pasal 7 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka kamu akan kubiarkan tinggal di tempat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pasti sudah pernah mendengar nama Yeremia, bukan? Yeremia adalah anak Imam Hilkia dari Anatot. Yeremia diutus Allah untuk bernubuat kepada bangsa Yehuda. Dan dalam nas renungan harian ini, Yeremia mendapat perintah dari Tuhan untuk berdiri di depan pintu gerbang rumah Tuhan dan menyerukan teguran kepada seluruh orang Yehuda agar mereka memperbaiki tingkah laku dan perbuatan mereka. Teguran itu disampaikan karena ada banyak perbuatan dan tingkah laku bangsa Yehuda yang membuat Tuhan murka. Mereka melanggar hukum Tuhan dan aturan Tuhan. Mereka menindas pendatang, yatim piatu dan janda, menyembah kepada Baal dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Namun, apabila bangsa Yehuda mengindahkan teguran Tuhan itu yang disampaikan Tuhan melalui Yeremia, dan mereka mau berubah, maka Tuhan berjanji akan diam bersama dengan mereka di tempat itu. Tuhan akan memberkati mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada yang salah dari bangsa Yehuda pada saat itu. Motivasi mereka datang ke bait suci atau ke rumah Tuhan adalah sekedar tradisi atau hanya memenuhi aturan keagamaan saja. Bukan dari hati mereka yang tulus untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, nats ini menjadi pembelajaran bagi kita terhadap semua yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Sudahkah kehidupan kita ini berkenan bagi Tuhan? Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan di rumahnya, di bait sucinya, di gerejanya, maka sikap, hati dan perbuatan kita pun harus menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak menyukai kemunafikan seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Maka ibadah, maka persekutuan yang kita lakukan baik di rumah maupun di gereja itu bukanlah formalitas. Bukanlah supaya orang melihat kita rajin ke gereja atau supaya orang melihat kita ini orang yang baik. Tetapi biarlah kehidupan spiritualitas kita sejalan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini mengajak kita untuk meninggalkan segala sikap, perbuatan dan perkataan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar Tuhan pun mau diam di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang maha murah hati. Dia tidak langsung menghukum kita apabila kita bersalah, tetapi Tuhan memberikan peringatan terlebih dahulu dan janji pemulihan bagi kita. Maka dengarlah seruan peringatan Tuhan dan berubahlah agar tidak ada satupun yang kena murkanya. Selamat mempergumulkan firman Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita. Amang dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan hari yang baru bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu melalui Nabi Yeremia yang mengingatkan bangsa Yehuda dan juga kami untuk benar-benar tulus dari hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
dalam persekutuan maupun ibadah. Itu bukanlah hanya formalitas, tetapi benar-benar penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami sejalan dengan ibadah kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam berbagai profesi maupun pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, agar kehidupan setiap anggota jemaat-Mu boleh semakin makmur dan boleh semakin sejahtera hari demi hari. Bapa di sorga, kami mendoakan setiap keluarga-keluarga yang terpaksa harus pisah rumah karena pekerjaan mereka. Bapa, biarlah keluarga-keluarga tersebut boleh tetap mengandalkan Tuhan dan mereka tetap menjaga komunikasi yang baik, keharmonisan yang baik. Dan biarlah Tuhan suatu saat mereka boleh tidak lagi terpisah rumah karena pekerjaan. Bapa di sorga, Engkaulah yang membuka jalan dan peluang bagi setiap anggota jemaat-Mu untuk dapat memajukan karir mereka maupun usaha mereka. Meskipun Tuhan, banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan yang menambahkan hikmat untuk setiap anggota jemaat-Mu di masa-masa efisiensi anggaran, di masa-masa mendekati hari lebaran ini Bapa, untuk memakai gaji maupun penghasilan, hidup hemat, rajin menabung dan menjauhkan diri dari hidup yang boros atau berfoya-foya. Ya Allah Bapa, sumber hikmat, Engkaulah yang memberikan hikmat bagi setiap anggota jemaat-Mu, terlebih para pemuda-pemudi, remaja, Naposo Bulung, untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap malas, sikap-sikap putus asa. Walaupun banyak pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Ya Bapa di sorga, tolong ajari dan ingatkan kami, seluruh anggota jemaat-Mu, untuk senantiasa hidup bersyukur. Bersyukur kepadamu Tuhan dan mengucap terima kasih kepadamu Tuhan. Dan bolehlah kami Tuhan, Engkau pakai untuk mampu mengasihi, membantu saudara-saudari kami yang kesusahan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang terdampak banjir dan tanah longsor dimanapun mereka berada, terkhusus di wilayah Jabodetabek. Tuhan, kami percaya Engkau akan mengulurkan tangan-Mu untuk membantu mereka melalui orang-orang yang terbuka hatinya Bapa. Mereka Engkau kuatkan, Engkau pulihkan dari bencana banjir dan tanah longsor tersebut. Setiap pribadi yang menghadapi PHK, Tuhan, kami mohon tunjukkanlah lapangan pekerjaan dan yang terbaik buat saudara-saudari kami yang terpaksa harus di PHK dari perusahaan mereka. Tuhan, pemerintah kami dari tertinggi sampai terendah, Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia ini Bapa. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini kepadamu. Dan kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah ya Allah Bapa doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.